Oke, kita langsung aja bahas ya. Hari ini kita mau bedah satu konsep yang punya potensi besar buat mengubah lanskap digital di Indonesia. Namanya Asiklo, sebuah super app yang dirancang jadi satu ekosistem lengkap untuk pendidikan dan juga bisnis. Nah, coba deh renungkan pertanyaan ini. Pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita omongin. Bayangin, gimana kalau lingkaran pertemanan, tempat belajar, dan peluang bisnis kamu itu nggak lagi kepisah-pisah. Semuanya nyambung jadi satu di platform yang saling mendukung. Biar kebayang, ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari masalahnya apa, terus kita lihat solusinya gimana, kita ikuti perjalanan penggunanya, kita hitung-hitungan potensi pasarnya, bedah teknologinya, dan terakhir kita lihat visi besarnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita perlu paham dulu sebenarnya masalah apa sih yang mau diselesaikan sama Asiklo di Indonesia. Jadi gini, buat kebanyakan orang di Indonesia, jalan buat sukses tuh rasanya kayak lompat-lompat antar pulau. Pendidikan di satu pulau, komunitas di pulau lain, dukungan buat bisnis ada di seberang. Sistem bayarnya beda-beda lagi di mana-mana. Ini tuh fragmentasi, dan ini bener-bener jadi penghalang besar, terutama buat 57 juta UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi kita. Nah, di tengah-tengah pulau-pulau yang terpisah ini, muncullah Asiklo. Dia hadir bukan sebagai pulau baru, tapi sebagai jembatan yang kokoh yang nyambungin semua pulau-pulau peluang ini jadi satu daratan yang utuh. Jadi, apa sih super app itu kalau kita ngomongin Asiklo? Ini bukan cuma aplikasi yang fiturnya banyak ya. Pikirin ini sebagai sebuah ekosistem, di mana setiap pelayanannya itu dirancang untuk saling menguatkan satu sama lain, menciptakan alur pertumbuhan yang masuk akal banget buat penggunanya. Coba kita lihat pilar-pilar jembatannya satu-satu. Ada portal komunitas sebagai gerbangnya. Ada pelatihan online, inkubator bisnis, bahkan sampai program pendidikan formal kayak sekolah online. Dan yang paling penting, ada dompet digital yang ngikat semuanya biar transaksi jadi gampang. Semuanya ada di satu genggaman. Keren kan? Oke, teorinya udah. Sekarang, gimana rasanya jadi pengguna Asiklo? Yuk, kita telusuri perjalanannya dari awal sampai akhir biar lebih kebayang. Nah, ini dia alurnya atau funnelnya. Dan ini pintar banget loh. Pengguna tuh nggak dilepas gitu aja. Mereka dibimbing. Kamu mulai dengan gabung ke komunitas yang cocok, terus dari situ platformnya nawarin pelatihan yang relevan. Begitu lulus dan dapat sertifikat, kamu didorong buat mulai bisnismu sendiri. Semuanya masih di dalam ekosistem yang sama. Dan moto ini, komunitas, pelatihan, sertifikasi, bisnis, benar-benar ngerangkum seluruh filosofinya dengan sempurna. Ini tuh sebuah siklus pemberdayaan. Komunitas nyediain orangnya, pelatihan ngasih ilmunya, sertifikasi ngebuka pintunya, dan bisnis ngasilin uangnya. Siklus ini bisa muter terus, dan makin lama makin besar. Tentu, ide sebagus apapun butuh pasar yang gede kan? Nah, sekarang kita ngomongin angkanya. Seberapa besar sih peluang Asiklo ini? 57 juta. Coba bayangin angka ini. Ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah 57 juta mimpi, 57 juta bisnis yang butuh banget platform kayak Asiklo buat bisa naik kelas, dapat pelatihan, dan terhubung ke pasar yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, kita punya pasar pendidikan digital atau edtech yang diproyeksiin bakal meledak nilainya sampai 10 miliar dolar. Asiklo ini unik banget, dia menempatkan diri buat mengambil bagian dari dua pasar raksasa ini sekaligus, UMKM dan edtech. Nah, ini nunjukin kalau mereka nggak cuma mimpi, ada strateginya. Dari pasar total yang gila-gilaan gedenya, lebih dari 100 triliun, mereka fokus ke pasar yang realistis bisa dijangkau. Tujuannya pun konkret, dapat 150–200 miliar rupiah dalam 3 tahun pertama. Sangat terukur. Visi gede kayak gini tentu butuh fondasi teknologi yang sama kuatnya. Yuk, sekarang kita intip dapurnya Asiklo, gimana sih jembatan ini dibangun secara teknis? Kuncinya itu ada di arsitektur microservices. Gampangnya gini, daripada bikin satu bangunan monolit yang kaku dan gede banget, Asiklo itu kayak dibangun dari balok-balok Lego yang terpisah. Setiap fitur, misalnya komunitas, pelatihan, dompet, itu baloknya sendiri-sendiri. Nah, gambar ini ngejelasin keuntungannya dengan sempurna. Balik lagi ke analogi jembatan tadi, kalau ada satu jalur yang lagi diperbaiki, misalnya fitur pelatihannya lagi diupdate, jalur-jalur lain buat komunitas dan bisnis tetap bisa jalan normal. Ini yang bikin sistemnya jadi kuat banget dan fleksibel. Terus, ini pilar-pilar teknologinya. Ada Asiklo ID, jadi cukup satu akun buat semua layanan. Simple kan? Lalu ada API Gateway, ini kayak satpam canggih di gerbang depan. Dompet terpusat bikin semua transaksi aman. Dan yang terakhir, kontrol akses, yang memastikan tiap pengguna, mau itu murid, mentor, atau admin, cuma bisa ngakses yang emang jadi haknya. Oke,
kita udah sampai di bagian terakhir. Visinya udah jelas, teknologinya kuat. Terus, gimana cara mewujudkan semua ini dan apa yang dibutuhkan? Permintaannya sangat jelas, dana awal sebesar 50 miliar rupiah. Dana ini bukan untuk selamanya ya, tapi untuk 18 bulan pertama yang krusial. Buat apa? Buat bangun produknya, rilis ke pasar sampai akhirnya bisa mencapai titik impas. Dan uang ini nggak bakal dihambur-hamburin. Rencananya udah matang banget. Porsi terbesarnya, 40%, itu buat pengembangan produk. Intinya kan di situ. Sisanya dibagi secara strategis buat marketing, operasional, dan ada dana cadangan juga biar aman. Peta jalannya juga sangat terukur. Produk minimumnya diluncurkan akhir 2026. Pertengahan 2027, targetnya udah dapat 1.000 pengguna berbayar. Dan yang paling penting, akhir 2027 udah bisa mencapai titik impas atau break even. Ini adalah jalan yang jelas menuju bisnis yang berkelanjutan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Asiklo ini bukan sekedar tentang bikin aplikasi. Ini tentang menciptakan sebuah ekosistem pemberdayaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi seberapa besar dampaknya nanti kalau ini berhasil. Bisakah satu aplikasi benar-benar menjadi fondasi bagi pemberdayaan digital satu bangsa? Coba kita pikirkan bersama.